siz idare ediyorsunuz. Halime berkata, kamu telah mengelola harem sekarang, dan kamu telah memiliki kekuasaan. Kumohon, biarkan aku melihat putraku setidaknya sekali seminggu. Humasa pun menjawab, aku turut merasa bersedih atas Pangeran Mustafa Halime. Tapi perintah sudah mutlak, kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Halime pun menjawab, bagaimana bisa aku mematuhi dirimu? Bahkan hal yang sekecil seperti ini tidak bisa kamu lakukan. Humasa pun menjawab, kamu harus melakukannya sebagai contoh supaya kamu bisa tetap tinggal di istana ini, Halime. Bir mesela. Mahvolduk. Bittik. Tiba-tiba Hachi datang dan berteriak, kita sedang kacau, ini bencana. Janet pun bertanya, apakah ada yang salah Hachi A? Ne oldu? Hachi pun menjawab, mereka telah menculik Kosem Sultan Janet. Tentu saja, Bulbul dan Humasa nampak bersandiwara. Kaçırdılar Cennet. Di lain sisi, Raja pun datang ke menara. Hünkâr torunumuz. Raja kemudian bertanya pada Safiye, di mana Kosem? Kösem nerede? Kita kembali dulu pada Kosem. Ia berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Lalu kemudian ia mendengar pintu yang berbunyi. Ia pun menghentikan usahanya itu. Penjahat itu kemudian mendekati Kosem. Ia lalu menyentuh dagu Kosem. Nampaknya pria itu tertarik pada Kosem dan ingin memperkosa Kosem. Kosem pun lalu menghindar. Sakin. Penjahat itu lalu berkata, tenanglah Hatun, jangan takut. Aku tak tahu siapa dirimu, tapi kamu pastinya seseorang yang penting dan juga sangat cantik. Kıymetli birisin belli. Güzelsin de. Kita kembali pada Raja. Safiye menjawab, aku tahu kamu tidak akan percaya pada kata-kataku setelah kejahatan yang telah aku buat. Tapi aku tidak melakukan apapun pada Kosem. Raja lalu menjawab, seperti yang kamu katakan Safiye Sultan, aku sama sekali tidak mempercayai dirimu. Di mana Kosem? Kösem nerede? Safiye lalu menjawab, aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Raja pun menatap Safiye sejenak, lalu kemudian dia akan pergi. Senin elinde. Namun Safiye menghentikan Raja. Safiye berkata, Rajaku, aku tidak tahu di mana Kosem, tapi aku bisa membantumu untuk menemukannya. Raja pun menatap Safiye. Kita kembali pada Kosem. Penjahat itu berkata, kamu dari hari mana? Siapapun dirimu, dia adalah pria yang punya selera. Kosem ingin menghindar. Pria itu berkata, diamlah, kita di dalam hutan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Elimden alamaz seni. Kembali pada Raja. Raja menjawab, bagaimana kamu akan melakukannya? Safiye pun menjawab, ingatlah ini. Sampai kemarin aku adalah valide yang paling kuat di negara bagian yang pernah ada. Di sana ada orang-orang yang masih mengikuti perintahku. Biarkan aku mengirimkan pesan kepada koneksiku. Hanya dengan petunjuk kecil akan membantumu. Bukankah ini yang kamu inginkan? Raja pun menatap Safiye. Bu, öyle değil mi? Kembali kepada Kosem. Kosem lalu menendang pria itu hingga ia terjungkal. Dicle Hatun. Pria itu berkata, kamu adalah wanita yang kuat. Pria itu pun lalu mencekik Kosem. Numara. Beruntungnya, temannya lalu datang. Ia pun memanggil nama pria itu yaitu Numan. Temannya berkata, Numan Aga, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Numan pun akhirnya keluar. Girdin mi?
Kembali pada Raja. Raja bertanya apa yang kamu inginkan sebagai balasannya. Durun ben tahmin edeyim. Saat Safiye ingin menjawabnya, Raja menghentikannya. Raja berkata, biarkan aku menebaknya. Kamu ingin aku membebaskan dirimu. Safiye pun berkata, aku tidak punya wajah untuk meminta hal itu. Tapi jika aku bisa membantu dan menemukan Qasem, sehingga kalian berkumpul kembali, maka menara ini membuatku sakit. Kondisi di sini sangat buruk. Jika bisa, kirimkan aku dari sini ke tempat yang lain, tempat yang pantas untuk seorang Valide Sultan. Tapi itu semua adalah keputusanmu. Ini bukanlah persyaratan. Zinhar. Bilmiyoruz. Kembali pada Qasem. Pria itu memarahi Numan dan berkata, Hatundan uzak duracaksınız. aku sudah bilang padamu, jangan menyentuh wanita itu. Jangan melukainya. Numan pun bertanya, siapa wanita ini Yavuz Aga? Selir dari pasar siapa? Yavuz menjawab, siapapun dirinya, urusi saja urusanmu. Yavuz lalu memberikan sekantong uang pada Numan sambil berpesan, aku akan kembali dan jangan menyentuhnya, atau Nasupasa akan memenggal kepalamu. Yavuz lalu pergi. Hatuna el sürmek yok. Nasuh Paşa hepinizin kellesini al. Idris lalu menghampiri Numan. Numan pun berkata, Idris, ketika kita mendapatkan semua uang kita akan menyingkirkan anjing dari Nasupasa itu. Idris pun bertanya, lalu apa yang akan kita lakukan kemudian? Numan menjawab, kita akan lari membawa wanita itu. Mereka nampaknya sangat peduli dengan wanita itu. Dia pastilah wanita yang sangat penting, lebih daripada yang aku kira. Adamdan daha kıymetli. Di istana, Hechan berhasil menidurkan para pangeran. Hechan berkata, mengurus mereka tidak mudah. Beruntungnya sekarang mereka bisa tidur. Janet pun lalu menjawab, itu karena mereka merindukan ibunya. Aku harap mereka menemukannya segera. Tidak lama Humasa pun masuk. Keşke. Dia menatap ke arah pangeran, lalu berkata, pangeran yang malang. Talihsiz. Mehmet'im. Kusura bakma. Bundan böyle şey sen. Setelah menyapa kedua pangeran, Humasa berkata, bawa mereka ke ruanganku. Yapılacak. Bağışlayın sultanım. Namun Janet tidak setuju. Janet berkata, maafkan aku Sultana. Fakat Tapi bukankah lebih baik mereka tetap tinggal di sini? Mendengar hal itu, Humasa pun menjadi geram. Ia pun berkata, apakah kamu tidak menaati perintahku? Janet lalu menjawab, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Aku hanya khawatir jika pangeran tidak akan suka dengan tempat yang baru. Bunlar diye. Yadırgayan sen olmuyor. Humasa pun menjawab, aku kira hanya dirimu yang tidak menyukai. Bukankah begitu? Kamu adalah kepala bendahara, tapi kamu bertindak seolah-olah pelayan dari Qasem. Lakukan apa yang aku katakan, bawa mereka. Para selir pun membawa pangeran. Ne diyorsam o. Alın.